وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Itu aspek sosial. Baru setelah aspek sosial ada cara yang kedua. Cara kedua ini biasanya agak sulit, yaitu aspek membongkar syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan kalimat syukur yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan, kerahmatan, kesehatan, kewarasan, kenikmatan istiqomah di dalam Islam. Semuanya diucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan video ini para penyimak maupun pengintip Ribat Aklis Salim, pada sesi ini atau pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah nasihat atau sebuah motivasi terhadap teman-teman saya, terutama yang hijrah atau yang sedang hijrah atau masih dalam proses hijrah, dari pemahaman takfiri, mengkafirkan kepada orang lain, atau dalam tanda kutip yaitu dijolkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, akhir-akhir ini banyak keluh kesah atau banyak cerita-cerita kawan-kawan yang mana dia sudah hijrah tapi istrinya belum. Dia sudah hijrah tapi anaknya belum. Atau kebalikannya, istrinya sudah hijrah secara pemahaman tetapi suaminya belum, anaknya belum. Atau anak tapi orang tuanya belum. Atau mertua yang mertuanya sudah tapi menantunya belum. Atau menantu yang sudah hijrah tapi mertuanya belum, dan sebagainya lah. Berbagai macam aspek kita tinjau. Nah, sehingga banyak keluh kesah yang kita kita rasakan atau kita perhatikan. Akhirnya beberapa ada yang minta cerai. Kalau suaminya yang hijrah, maka istrinya minta cerai. Anak-anaknya nggak mau diajak. Kalau istrinya yang hijrah, maka suaminya yang mencerai, dan sebagainya, dengan ancaman-ancaman sebagainya. Atau kalau mertuanya yang belum hijrah, maka anaknya diminta, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, inilah sebuah resiko dalam dakwah, resiko kita di dalam sebuah kubangan yang nyaman, dalam pemahaman yang nyaman, dalam komoditas yang nyaman, terlepas dari pemahaman yang salah. Lalu salah satu anggota kemudian sadar, akhirnya salah satu anggota itu kemudian dimusuhi, diboikot, dan sebagainya. Itu adalah sebuah resiko dalam dakwah. Sebagaimana firman Allah, wal asri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat.
kecuali orang yang iman, yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia berwasiat mendakwahkan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan dia berwasiat dalam kesabaran. Kata Imam Syafi'i, beliau mengomentari dalam kitab Ushulus Salasah, Ushulus Salasah, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah hanya membuat ayat itu saja sebenarnya cukup. Kenapa? Karena nilai dari awal orang iman, kemudian mendakwahkan kebaikan, kemudian sabar. Jadi dakwah itu dibarengi dengan sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mendakwahkan itu harus dibarengi dengan kesabaran. Harus dibarengi dengan kesabaran, karena tidak lepas dari penzaliman, tidak lepas dari hal-hal yang kita rasakan, yaitu menerjang atau dianggap menerjang, merusak tatanan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, ada nasihat pahit madu. Kalau dulu namanya nasihat pahit madu, ini madu ya. Saya sedang mengemas madu. Kebetulan saya sedang mengemas madu yang 1 kiloan, dan cara mengemasnya setengah dulu karena ada kandungan gasnya. Nah, madu hutan, kalau madu ternak nggak seperti ini, nanti setengah lagi baru diisi lagi. Setelah berapa jam nanti baru diisi lagi. Ada beberapa nasihat saya atau iradatul khair lil khair bagi kawan-kawanku yang hijrah. Yaitu yang pertama, ada 2 aspek yang perlu kita benahi. Yang perlu kita coba 2 jalan ini. Jadi yang pertama dulu. Pertama sebelum 2 ini saya katakan. Mempertahankan rumah tangga, istri kita, suami kita, kemudian keluarga kita itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Jangan kemudian setelah kita sadar terus nggak gagas, pokoknya tak tinggal kabeh. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Maka saya katakan bagi saudaraku semua, yang pertama, dakwah itu kepada keluarga kecil kita dulu. Saya sarankan panjenengan dakwahnya kepada keluarga kecil kita dulu. Atau pakai istilah namanya bunglon, panjenengan bunglon misalnya. Maka yang paling utama diselamatkan adalah istri dan anak kita, keluarga kecil kita dulu. Kalau nanti mertua, kalau nanti orang tua itu nanti insya Allah yang penting dikuatkan dulu ini, anak dan istrinya. Dengan cara apa? Ada dua cara, 2 jalan yang setelah beberapa tahun ini saya teliti, ada 2 jalan. Ada orang hijrah itu ada 2 jalan. Yang pertama adalah dengan konteks sosial. Konteks sosial. Jadi gini konteks sosial. Jadi orang-orang yang di dalam teman dekat jenengan atau istri jenengan diajak berpikir tentang perilaku-perilaku kawan-kawan kita, saudara tua kita terhadap orang-orang yang dikeluarkan atau orang-orang yang dimaklumat atau yang dimurtadkan. Di forum-forum pengajian itu kan banyak sekali yang intinya terus dielek-elek lah, difitnah gini, itu aspek sosial. Walaupun sebenarnya hatinya itu masih kontrol banget syubhatnya. Nah, jadi aspek sosial dulu. Kemudian melihat pusat, melihat pengurus, melihat kehidupan pengurus lah atau infak bagaimana dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi aspek sosial. Dan ini berhasil, alhamdulillah. Saya beberapa kali juga caranya seperti itu. Kalau orang ini masih kental dengan syubhat, maka kita masukkan dengan aspek sosial dulu. Jadi intinya tidak mikir, coba masuk ngaji ke oleh kaya ngono kuwi. Masuk ngaji menghujat seseorang. Masuk ngaji suruh memutus anak. Masuk ibadah suruh memutus keluarga, suruh memboikot dan lain sebagainya, suruh membunuh ekonominya dan lain sebagainya. Itu aspek sosial. Baru setelah aspek sosial ada cara yang kedua. Cara kedua ini biasanya agak sulit, yaitu aspek membongkar syubhat. Cuman ini juga nun sewu pinilih.
Pinilih. Artinya pinilih itu nggak semua orang respect. Nggak semua orang itu respect. Apalagi masalah keluarga, nggak semua orang respect. Walaupun nanti setelah ini ya, setelah aspek sosial ini, kita mau nggak mau harus menjelaskan yang kedua ini. Jadi mau nggak mau kita harus menjelaskan yang kedua ini, yaitu masalah syubhat, ta'dil syubhat. Nah, tapi pendekatannya ada dua ini. Kalau sama-sama mubaligh, kalau sama-sama ahli ilmu, langsung saja kita tembak dengan ta'dil syubhat, langsung saja nggak masalah. Tapi kalau masih bersama orang awam, bersama hanya pengurus yang hanya dilihat dari penokohannya, maka kita harus menggunakan aspek sosial, karena mereka pun tidak mau. Dia mengatakan bahwa itu kesalahan pusat, itu kesalahan personal dan lain sebagainya. Maka kita gunakan dan aspek sosial ini. Maka bagi saudaraku semua yang muhajir, yang hijrah, yang di dalam, yang masih berpikir, maka paling utama adalah selamatkan istri dan anak panjenengan dulu. Jangan gegabah dulu. Sekiranya panjenengan harus bunglon dulu, silahkan bunglon. Yang penting pemahaman panjenengan sudah berubah, sudah ingkar dengan pemahaman-pemahaman yang lama. Jadi kalau kita gunakan istilahnya istilah teori, maka teori sosial ini kita pakai dulu. Memang nggak mudah, tetapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena tanpa diusahani maka sia-sia, kita hanya berangan-angan saja. Jangan saking semangatnya kemudian kita des. Lalu anak istri kita ternyata tercecer. Kita berani dakwah ke sana kemari, kita mengajak orang lain, ternyata anak-anak istri kita, keluarga besar kita tidak mendukung kita. Kan kita yang rugi juga. Maka tetap pertahankan akidah, tetap dakwah, tapi dengan namanya kaifiyah atau metode yang benar. Fa insyaallah itu silahkan Anda mencoba. Silahkan panjenengan mencoba dengan aspek sosial dulu, diajak berpikir, mosok duit ya ono ya ini endi olehmu impak, mosok awakmu gak pernah sedekah ning kono wong tuamu lho butuh. Nah, itu semacam itu namanya aspek sosial. Tapi kalau sudah masuk kepada, sudah mulai tersentuh, maka masukkanlah namanya ta'dilus syubhat yang kedua tadi, yaitu dengan melunturkan pemahaman-pemahaman syubhat yang salah. Jazakumullahu khairan katsiran. Fa insyaallah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.